Pria ini memuja Tuan yang tiada taranya. Namun master itu hanya menyuruhnya memecahkan batu. Jadi dia menghabiskan setengah tahun mengukir batu kasar menjadi patung Buddha. Menurutmu gimana? Tapi saya tidak puas. Dia merasa masih kegedean. Selain itu, Anda membiarkan Buddha Tathagata duduk di sebelah gua gunung. Bukankah itu terlalu berlebihan? Di sini, Anda berubah sedikit. Agar segera mendapatkan hasil, ia kembali membawa palu untuk memecahkan batu. Dan setengah tahun lagi berlalu. Ia mengukir patung Buddha Tathagata menjadi patung Bodhisattva Avalokitesvara. Tapi orang tua itu masih belum puas. Masih gedean? Coba ubah dikit lagi. Dia sangat marah tetapi tidak bisa menyia-nyiakan energinya. Hasilnya, setengah tahun lagi telah berlalu. Ia mengukir patung Bodhisattva Avalokitesvara menjadi patung Vajra berwajah. Bagus sekali, patung giok yang luar biasa. Guru akhirnya tersenyum puas. Tapi dia tidak tahan lagi. Maaf, saya mau pamit. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia sangat marah. Karena dia awalnya adalah pendekar pedang terbaik Din Mong Hao di dunia. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bertarung. Tapi tidak ada yang bisa menahan salah satu gerakannya. Tanpa diduga, lelaki tua ini berbicara lagi. Ilmu pedang Din Mong Hao terlalu biasa. Satu pedang di dunia hanyalah nama palsu. Jika Anda kalah di bawah pipa saya, Anda harus mengikuti saya selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, apapun yang saya ingin Anda lakukan, itulah yang harus Anda lakukan. Din Mong Hao tidak terkalahkan sejak lama. Tentu saja tidak takut pada lelaki tua ini. Tapi, hanya dalam 2 langkah, Din Mong Hao dikalahkan. Din Mong Hao tidak yakin dan ingin terus berjuang. Tunggu. Kau masih mau maju? Lihatlah dadamu. Untungnya lelaki tua itu tidak sedang memegang pedang. Jika tidak, Mong Hao akan kehilangan nyawanya. Ikuti saya dengan patuh. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima untuk mengikuti lelaki tua itu selama 3 tahun. Saya pikir Din Mong Hao bisa mempelajari seni bela diri yang tiada taranya. Tanpa diduga, lelaki tua itu tidak mengajarkan apapun. Tapi biarkan saja dia duduk dan baca buku. Duduk di sini berlatih selama setengah tahun. Din Mong Hao ingin menjadi gila. Guru, apakah Anda ingin menghukum saya? Bisakah mengubah pekerjaan saya? Duduk di sini selama setengah tahun membuat saya gak bisa bangun lagi. Jika dia masih duduk di sini, dia akan setua orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang penting tangan kaki masih bisa bergerak. Tidak sesederhana itu. Orang tua itu membawa mimpinya ke atas. Orang yang duduk di sini telah membaca semua buku ini. Lalu rekatkan setiap panel menjadi satu. Lalu meletakkannya di atas meja kayu itu. Din Mong Hao kesal tapi tidak berani mengatakan apapun. Singkatnya, akan lebih baik dia duduk saja di sini dan membaca sutra. Untuk dapat mempelajari seni bela diri yang tiada taranya. Din Mong Hao fokus dari siang dan malam. Saya menghabiskan setengah tahun menulis semua kitab suci. Dan gulung menjadi cincin sesuai kebutuhan. Setelah selesai, dia dengan bersemangat mengajak guru untuk mengecek hasilnya. Cepat sekali. Tanpa diduga, sang master melihat kekurangannya begitu dia melihatnya. Di luar semuanya terdapat kitab suci yang sangat bagus. Tapi bagian dalam terbuat dari kertas putih. Guru segera memarahinya. Jari-jarimu belum kapalan dan tak bernyawa. Ibarat selembar kertas kosong. Sangat mudah untuk melihat dari luar, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Din Mong Hao sangat frustrasi. Biarkan saya memecahkan batu dan memotong kayu bakar. Daripada harus kayak gini, boleh? Maka sang guru membawa Din Mong Hao ke depan kuil dan memberinya palu. Buat apa? Apakah kamu melihat batu ini? Bagaimana cara menghancurkannya? Ya, tapi harus membuatnya menjadi bentuk yang berbeda. Bentuk berbeda. Terserah Anda bagaimana Anda ingin mengukirnya. Kemudian lelaki tua itu melihat Din Mong Hao mengukir patung tersebut menjadi patung Buddha Tathagata. Bukannya tidak puas,
Hanya saja itu terlalu besar. Kemudian ia mengukir patung Bodhisattva Avalokiteshvara yang lebih kecil lagi. Terakhir, ia mengukir patung Kim Chang. Bagus, patung yang sangat indah. Gu sangat puas, tetapi Din Mong Hao mengalami depresi. Yang kau inginkan adalah patung ini. Kebetulan, itu juga terjadi tepat 3 tahun. Jadi dia dengan marah lari menuruni gunung. Tanpa diduga, begitu dia turun gunung, dia dikejar oleh banyak pendekar pedang yang datang untuk bertarung. Mong Hao tidak bergeming sama sekali. Dia tidak takut pada siapapun. Siapapun yang datang untuk mencari masalah akan dibunuh. Tambah orang mati lagi. Dia baru bersama kami selama 2 bulan. Namun sudah puluhan orang yang mati terkena pedangnya. Kedepan akan lebih banyak yang mati lagi. Namun, terlalu banyak orang yang terbunuh. Din Mong Hao mulai merasa bingung. Namun satu demi satu orang terus mendatanginya untuk mencari masalah. Jika saya mengalahkanmu, saya akan menjadi pendekar pedang nomor 1. Din Mong Hao mulai menolak lawan-lawannya. Saya tidak ingin berduel denganmu. Mengapa saya tidak pantas mendapatkannya? Bukan kau tidak layak. Karena saya tidak mau bunuh orang lagi. Pria itu tetap tidak terima. Din Mong Hao hanya bisa pergi dengan sedih. Tapi pria itu bertekad untuk mati hari ini di bawah pedang Mong Hao. Jadi ikuti dia sampai ke pintu. Jika kau tidak mengambil tindakan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah selesai berbicara, dia terbang menjauh, mengayunkan pedangnya secara tak terduga. Din Mong Hao tanpa sadar menghunus pedangnya. Secara tidak sengaja membunuh pria itu. Din Mong Hao merasa sangat bersalah. Bocah busuk ini sangat ingin mati. Gubernur distrik yang sebenarnya. Saya tidak tahan lagi. Jangan salahkan saya akan mengatakannya terus terang. Dari waktu kau datang ke sini, dapat dikatakan bahwa tidak ada hari yang damai. Oleh karena itu, sesuai keinginan para sesepuh, saya harap Anda dapat pindah ke lokasi lain. Mereka bahkan sudah menyiapkan uang untuk dia. Din Mong Hao hanya bisa menerima untuk pergi. Setelah ini, dia akhirnya sadar. Dia juga memahami kerja keras yang dilakukan tuannya untuknya. Sejak saat itu, ia beralih profesi menjadi pemahat. Dan memutuskan untuk tidak lagi mengangkat pedang. Namun, meskipun ahlinya bersembunyi, dia tidak dapat melarikan diri. Malam itu sekelompok preman menggerebek desa tersebut. Siapa? Mereka melihat orang dan menebas dengan sangat kejam. Bos melihat ini dan sangat panik. Cepat sembunyi kau, mau mati. Din Mong Hao masih rajin memahat. Tidak peduli siapa penjahat besarnya. Anak itu, apakah dia buta? Din Mong Hao tidak peduli dengan yang lain. Tapi hanya dengan satu pandangan. Para preman takut melarikan diri. Ada juga korban di keluarga. Hanya toko ukiran yang tetap aman dan sehat. Kisah ini dengan cepat menyebar kemana-mana. Saya mendengar bahwa bandit memasuki toko patung. Begitu melihat pemahat di sana, dia lari. Coba kau pikir mereka kenapa takut setelah sampai sana. Semua orang berlomba-lomba membicarakan karakter yang pastinya tidak biasa. Itu sebabnya para preman kembali mencarinya. Selain itu, ia juga membawa sekelompok pria dan kuda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Din Mong Hao bertekad untuk tidak memegang pedang. Bahkan jika mereka menyiksa dia juga tidak melakukan serangan balik. Tiba-tiba seorang pendekar pedang muncul entah dari mana. 2 atau 3 gerakan sudah membunuh para penjahat itu. Mungkin ini juga seorang master. Maaf, boleh tanya nama? Saya Pedang Selatan Huong Natin. Ternyata dia adalah pendekar pedang terkenal seperti Mong Hao. Huong Natin. Din Mong Hao ingin menyampaikan apresiasinya dan mengundang Huong Natin untuk makan malam. Tanpa diduga setelah itu, Din Mong Hao langsung tercengang. Maaf, apakah saya membuat salah apa? Tidak, kenapa kamu mengancam saya seperti itu? Saya ingin bersaing dengan kau. Tes. Tak salah jika kita disebut sebagai pedang kembar utara dan selatan. Satu hutan tidak bisa dihuni 2 harimau. Tentu saja,
dunia tidak bisa memiliki dua pendekar pedang yang hebat. Tapi Din Mong Hao tidak ingin membunuh siapapun. Saya tidak percaya saya pasti bisa membuat kau menerimanya dalam waktu 3 hari. Berani mengancam Din Mong Hao. Jika sebelumnya, dia mungkin mati karena pedangnya. Tidak, maaf, saya mau pamit. Karena itu, Din Mong Hao pergi. Awalnya mengira Hu Natin adalah seorang pria sejati. Tanpa diduga, Din Mong Hao kembali ke rumah keesokan harinya. Kemudian menemukan bahwa toko telah hancur. Baru saja salah satu dari mereka datang ke sini. Dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan tumpukan ini. Menindas orang secara berlebihan. Tanpa diduga, ini baru saja dimulai. Tuan Din, maaf. Hu Natin dengan panik menabuh genderang dari jalan desa. Apakah ini benar-benar terjadi? Ya. Sepertinya jika tidak bertindak, dia akan menghancurkan desa ini. Oleh karena itu, Din Mong Hao sekali lagi harus memegang pedang. Datang untuk bernegosiasi dengannya. Di luar dugaan, Huong Natin hanya ingin menyerang. Saya kasih tahu kau. Hari ini kamu harus angkat tangan. Pertarungan sengit keduanya membuat warga desa ketakutan. Bukankah tidak apa-apa jika kamu melakukannya saja? Din Mong Hao masih memutuskan untuk tidak menggerakkan pedangnya. Huong Natin tidak peduli dan terus menyerang. Din Mong Hao tidak tahan lagi. Apakah kamu harus melihat pedangku? Sekali melihatnya, kau jangan menyesalinya. Benar, agar tidak terus membunuh orang. Dia sudah lama mematahkan pedangnya. Di luar dugaan, Huong Natin tetap tidak peduli. Jadi pedangmu tidak sepanjang milik saya. Sepertinya kita harus bertarung hari ini. Jadi mereka berdua bergegas melakukan 100 ronde pertarungan terus-menerus. Seperti yang diduga, mereka sangat berbeda dari pendekar pedang pada umumnya. Keduanya tidak bisa membedakan antara tinggi dan rendah. Harus terus menyeret satu sama lain ke dalam rumah untuk bertarung. Din Mong Hao, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Din Mong Hao tidak berniat lari. Tapi terus seperti itu. Tidak ada yang mau kalah. Saat ini, keduanya telah mengeluarkan banyak energi. Keduanya mulai menemui jalan buntu. Begitu saja, saya khawatir tidak akan selesai. Jadi keduanya saling berhadapan. Kemudian pada saat yang sama memberikan pukulan yang fatal. Ketika semua orang di desa menemukannya, mereka berdua meninggal pada saat yang bersamaan. Setelah itu, kedua pahlawan tersebut dikuburkan secara megah. Namun, kita melihat sosok yang familiar. Terima kasih ayahmu karena memikirkan hal ini. Jadi orang lain akan berpikir, kau dan orang itu benar-benar mati. Mulai sekarang, tidak ada yang akan datang kepadamu untuk bersilangan pedang lagi.